Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan kembali memasuki babak baru, bahkan semakin panas. 16 Februari 2023 kemarin, sidang perceraian yang akan menentukan nasib pernikahan mereka pun digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain ketidakhadiran pihak Vena bahkan kuasa hukumnya dalam persidangan kemarin, Ibunda Ferry pun kembali mengungkapkan hal yang mengejutkan. Lantas seperti apa sebenarnya sifat Vena Melinda di mata Ibunda Ferry Irawan? Benarkah sang menantu diduga pernah mengunci putranya seharian di rumah? Seperti apa pula rasa kecewa Ibunda Ferry Irawan terkait tudingan bahwa putranya tidak memiliki penghasilan alias pengangguran selama pernikahannya dengan Vena Melinda? Lalu, bagaimanakah pasrahnya Ibunda Ferry atas sikap sang menantu yang seolah menutup komunikasi bahkan diblokir? Benarkah ia pun sudah tidak mengharapkan bagi keduanya untuk kembali rujuk? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan saat ini tengah berada di ujung tanduk. Keduanya pun sudah sama-sama memantapkan hati untuk mempertaruhkan pernikahan mereka di meja hijau. 16 Februari 2023 kemarin, sidang perdana atas gugatan cerai talak Ferry terhadap Vena digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak Ferry yang diwakili oleh kuasa hukum Sunan Kalijaga hadir bersama ibunda dan juga adik dari kliennya tersebut. Namun, Vena maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan tersebut. Majelis hakim pun juga memutuskan untuk menunda hingga pekan depan dan akan melakukan pemanggilan kembali. Lantas, jika persidangan itu diundur, bagaimanakah nasib dengan gugatan cerai yang dilayangkan oleh Vena terhadap Ferry Irawan? Hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Arif, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta. Nomor antrian 49, silakan menghubungi 1. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Siap, yang mulia. Dia akan keluar ya. Siap, yang mulia. Ya. Alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu
kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu. Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari. Kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja. Suaminya gugat cerai, Vena juga udah gugat cerai. Jadi ada 2 gugatan sekarang. Udah itu aja. Pokoknya cerai, udah deh mau apa kek, pokoknya mau cerai. Udah itu aja. Vena juga udah gugat. Soal nanti mana yang akan diperiksa itu hal lain. Tapi yang jelas Vena tidak mau lagi sama dia. Pasca persidangannya kemarin, Ibunda Ferry pun akhirnya secara blak-blakan membuka seperti apa sebenarnya perjalanan rumah tangga sang putra dengan Vena Melinda. Ya, sebagai menantu, Vena pun kerap bercerita banyak hal kepada dirinya. Di antaranya yang paling mengejutkan adalah Vena diduga pernah mengunci Ferry Irawan seharian penuh di dalam rumah dengan alasan agar tidak kabur. Ibunda Ferry pun juga mengungkap bahwa menantunya diduga pernah mengurung diri bersama sang putra agar tidak saling cemburu satu sama lainnya. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku habis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar, seharian saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita ke Mami. Dikunciin gitu? Dikunci dari luar. Alasannya? Disekep katanya. Seharian? Iya seharian. Alasannya? Alasannya takut kabur. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu berapa kali dikurung? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Aku nggak mau, aku korban KDRT, tapi aku nggak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Sakit hati, itulah yang kini dirasakan Ibunda Ferry Irawan. Apalagi kini putranya lah yang menuai segala hujatan publik pasca dilaporkan Vena Melinda atas kasus dugaan tindak KDRT. Padahal menurut sang bunda selama ini diduga Vena lah yang kerap bersikap arogan. Bahkan ia pun beberapa kali melakukan kekerasan, salah satunya mencakar Ferry. Bukan sebaliknya seperti yang kini ramai diperbincangkan. Mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Kayak dicakar apa diapain. Saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti. Memang proses hukum sedang berjalan. Apalagi insya Allah, kalau Allah mengizinkan ya mungkin P21 dalam minggu ini, alhamdulillah, artinya kan ini maju terus ke depan. Itu yang saya bilang tadi bahwa saya butuh support moral.
bahwa di sini Komnas Perempuan mengapresiasi saya berani speak up. Itu sebagai satu indikator juga kan. Nah kalau kita nggak berani speak up dengan segala konsekuensi seperti yang saya bilang. Karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini-begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Dia kan di dalam, jadi nggak tahu, makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Ya komentar-komentar dari itu aja luar biasa. Semakin panas. Seperti apakah rasa kecewa Ibunda Ferry Irawan terkait tudingan bahwa putranya tidak memiliki penghasilan alias pengangguran selama pernikahannya dengan Vena Melinda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sikap Vena Melinda yang salah selalu menyudutkan Ferry Irawan tidak pelak menumpahkan kekecewaan yang mendalam. Apalagi selama ini, Ferry pun dituding tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai suami. Salah satunya, tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Padahal selama berumah tangga, Ferry pun juga memiliki penghasilan. Bahkan, ia pun turut terjun langsung mengerjakan berbagai urusan rumah tangga. Mulai dari mengantar Fania ke sekolah, menyapu rumah, berbelanja ke pasar, hingga mencuci baju seluruh keluarga. Oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang, Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau mami terima apa adanya. Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak begini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, mami kan nggak bisa ngelarang. Sempat nah, itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Vena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting, sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena nganter-nganter Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja lah, ada aja biarpun sedikit dia ada. Di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Fania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Fania, Vena, Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya dia nggak ngapa-ngapain, itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Kan enggak, dia kerja, kadang sore nganter Vena, ada acara, ada ini, ada itu. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Adi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple ya. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk Bi, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan.
Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Yang lebih mirisnya lagi, Ibunda Ferry pun juga merasa bahwa segala yang diungkapkan oleh Vena Melinda selama ini sangatlah menghancurkan citra putranya. Seperti halnya terkait Ferry yang dituding kerap meminta pulsa hingga ongkos transportasi online. Padahal di dalam perjanjian pranikah pun juga tertuang bahwa semua bayaran dari penghasilan Ferry dibayarkan ke rekening Vena Melinda. Wajar saja jika ia pun akhirnya tidak memegang uang dan juga meminta kepada Vena untuk keperluan tersebut. Kami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya. Katanya, mama minta pulsa. Mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar. Tapi ya nggak dianggap. Penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Gitu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Iya enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja, minta uang, ngasih mami. Ya pernah ngasih mami memang 500.000, jadi mami juga nggak ilangin ya rezeki. Bahwa tidak benar, ya sangatlah tidak benar dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya. Fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Saya sudah kantongi alat buktinya. Itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua alhamdulillah, kalau tidak ada saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Lalu bagaimanakah pasrahnya Ibunda Ferry Irawan atas sikap sang menantu yang seolah menutup komunikasi bahkan diblokir? Benarkah ia pun tidak mengharapkan jika keduanya untuk kembali rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Absennya Vena dalam persidangan cerai perdana kemarin tidak pelak membuat Ibunda Ferry Irawan merasa sangat sedih dan juga kecewa. Padahal, ia pun berharap untuk dapat bertemu dengan sang menantu setelah sekian lamanya terputus jalinan silaturahmi di antara mereka. Menurut Ibunda Ferry, pasca heboh kabar kasus dugaan tindak KDRT, baik Vena maupun keluarganya tidak ada satupun yang memberikan respon. Bahkan,
Nomor handphone mereka pun semuanya telah diblokir, seolah tidak mau lagi membuka pintu komunikasi. Bahkan mirisnya, Ibunda Ferry pun ingin bertemu Vena karena ingin bertanya apa salah dirinya dan juga keluarga. Padahal selama ini semua baik-baik saja. Bahkan sehari sebelum Vena melapor, tepatnya 7 Januari, ia mengaku masih melakukan panggilan video call dengan Vena dalam perjalanannya ke Kediri bersama Ferry Irawan. Lantas benarkah Ibunda Ferry pun menduga ada pihak-pihak yang menghasut sang menantu sehingga bak berubah 180 derajat? Ya mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah, nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Nggak tahu ya, mami nggak menghubungi atau tidak bisa menghubungi? Oh, enggak, kalau mami kan pernah ngehubungin ya, tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu, nggak ada. Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi, saya juga berharap banget ketemu ya kan, ya biar ya pengen aja gitu komunikasi. Ya dari pihak Ferry gitu ya. Tapi kan nggak datang. Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada berita gitu, waduh kaget lah. Mau nanya aja ada apa, kok maksudnya ke mami nih, mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu, namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya. Sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar. Ya. Jadi mereka sudah berkali-kali ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan. Kini nasi pun telah menjadi bubur. Tak hanya menjalani proses perceraian, Vena Melinda dan juga Ferry Irawan akan saling berhadapan dalam persidangan kasus dugaan KDRT di Kediri dalam waktu dekat. Kedua belah pihak sudah mengaku siap untuk membawa bukti dan juga saksi dalam pengadilan nantinya. Lantas, benarkah Ibunda Ferry pun juga kini pasrah bahwa putra dan menantunya tidak akan pernah kembali bersama? Yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Itu kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya. Saya minta doanya buat teman-teman juga untuk mengawal ini, untuk mendoakan saya juga supaya saya kuat. Karena yang saya hadapi nggak bakal sesederhana itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam,
hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.